Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Fitria dengan NPM 21140144 ingin menyampaikan materi pengembangan kesenian anak usia dini untuk memenuhi tugas middle test untuk semester 5 yang diampu oleh Ibu Hajah Rahimah MPD. Landasan filosofis pendidikan seni. Pendidikan seni berkaitan dengan keindahan hasil karya yang dibuat seseorang. Melalui pengalaman, anak dapat menaungkan ide gagasannya ke dalam karya seni. Pendidikan seni dapat menjadikan otak kanan dan otak kiri berkembang secara baik. Pendidikan seni sangat diperlukan karena merupakan media pengembangan kreativitas dan pengembangan bakat seni anak. Pendidikan seni merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak-anak menjadi lebih kreatif. Seni permainan dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Teoritis pengembangan seni. Seni merupakan hasil atau proses kerja dengan gagasan manusia yang melibatkan keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan, keindahan, keselarasan yang bernilai seni. Pengembangan seni di TK atau di PAUD dapat dilakukan dengan mengembangkan fantasi dan kreativitas, kemudian melatih motorik halus, memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta, mengembangkan perasaan estetika dan menghargai karya anak lain, dan juga mengembangkan imajinasi anak. Sejarah perkembangan seni dulu dan sekarang. Menurut W.S. Rendra, seorang sastrawan harismatik, urusan manusia dibagi menjadi dua, yaitu urusan praktis yang letaknya ada dalam fisik, misalnya berdagang, bertani, dan juga teknologi. Kemudian urusan non praktis terdapat dalam diri atau rohani, seperti beribadah, berumah tangga, atau bersahabat. Kemudian unsur manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu jasmani, kemudian rohani. Contohnya seperti agama, musik, tari, puisi, dan juga drama. Dari contoh di atas, semua yang dilakukan dengan perasaan hati di dalam diri. Seni terbagi menjadi dua masa, yaitu masa dulu bersifat strategis, istimewa, dan menjadi kebutuhan. Karena pada masyarakat zaman dahulu kesenian dipakai untuk acara keadatan seperti upacara kelahiran, khitanan, pernikahan, dan juga acara pindah rumah. Kemudian di masa sekarang yang identik dengan slogan waktu adalah proses dan waktu adalah uang, maka kesenian ini kebanyakan digunakan untuk mencari uang. Misalnya ada kegiatan tari, siapa yang ingin melihatnya maka harus membayar dahulu, tidak seistimewa seperti dulu lagi. Pendidikan seni AUD. Seni dalam pembelajaran anak usia dini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sejatinya anak menyukai keindahan, kesenangan, dan juga kegembiraan. Seni anak berbeda dengan seni orang dewasa, yaitu tidak bisa diukur dengan keindahan orang dewasa. Tujuan pendidikan seni anak usia dini yaitu sebagai media untuk memenuhi perkembangan anak baik fisik maupun mentalnya. Kemudian media pendidikan memberikan pengalaman sangat besar pengaruhnya. Dalam seni, pembelajaran berkarya menggunakan keterampilan, yaitu untuk melatih kemampuan motorik dan sensorik anak. Kemudian kreativitas untuk melatih kognitif dan psikomotorik anak. Belajar seni anak-anak dapat digunakan untuk yang pertama mengungkapkan perasaan dan emosi mereka dengan cara yang aman. Kemudian untuk melakukan dan memperoleh kendali otot halus dan menguatkan koordinasi motorik tangan mata, misalnya memegang kuas atau gunting. Kemudian mengembangkan kemampuan perseptif, misalnya kesadaran akan warna, garis, dan juga rupa. Merasa diberi kesempatan memilih dan memecahkan masalah, misalnya warna apa yang saya gunakan. Kemudian lewat seni, kebudayaan itu dapat diwariskan asal-usul mereka. Bentuk-bentuk pengembangan seni antara lain yaitu seni musik, seni rupa, seni drama, dan juga seni tari.
Fungsi penciptaan karya seni. Fungsi personal seni, yaitu seniman merasakan kepuasan dan pengungkapan atau penyalur ekspresi personalnya. Menurut Sulistyo, ekspresi dibagi menjadi 3, yaitu ekspresi psikologis, ekspresi ungkapan spiritual, dan ekspresi estetik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial seni, dipamerkan dengan orang lain, yaitu terciptanya fungsi sosial seni disebabkan oleh adanya kecenderungan mempengaruhi perilaku kolektif. Kemudian penciptaannya diutamakan atau diperlihatkan dalam situasi publik, kemudian menggambarkan aspek-aspek sosial atau kelompok. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi fisik seni, yaitu berupa hasil karya seni rupa, misalnya lemari berukir. Fungsi pendidikan seni anak-anak TK secara umum. Yang pertama adalah fungsi ekspresi. Anak usia dini diberikan kesempatan untuk menyatakan pikiran dan peran secara bebas, misalnya bentuk bunyi, gerak, atau bahasa. Kemudian fungsi komunikasi. Anak dapat menyampaikan pesan melalui bunyi, rupa, gerak, dan juga bahasa. Melalui seni, memperkenalkan bahasa simbol kepada anak. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembangan bakat. Sejak lahir, anak mempunyai kemampuan sendiri. Pada saatnya telah tiba, anak akan dibantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam jenjang pendidikan. Fungsi yang keempat yaitu adalah fungsi kreativitas. Imajinasi anak mulai terasah ketika mereka melihat benda-benda yang menarik. Anak akan menjadi kreatif, menjadikan sesuatu yang berupa hal unik. Fungsi pengembangan seni anak usia dini, yang pertama yaitu untuk melatih ketelitian dan kerapian anak. Kemudian mengembangkan fantasi dan kreativitas anak, melatih motorik halus anak, memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta anak. Kemudian mengembangkan perasaan estetika dan menghargai hasil karya anak lain. Kemudian mengembangkan imajinasi anak, mengenalkan cara mengekspresikan diri dengan menggunakan teknik yang telah dikuasai anak. Tujuan pengembangan seni AUD. Tujuan pembelajaran seni yaitu yang pertama adalah memberikan stimulus pada pertumbuhan ide-ide yang imajinatif dan dapat menemukan berbagai penemuan kreatif. Kemudian mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan kesenian dengan disiplin ilmu yang lain yang serumpun. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk berapresiasi seni dalam konteks sejarah dan dapat menghargai berbagai macam budaya lokal atau global sebagai sarana pembentukan saling toleransi dan demokratis dalam masyarakat yang majemuk. Tujuan selanjutnya yaitu membantu anak mengekspresikan diri melalui seni, dapat meningkatkan kreativitas anak dengan mewujudkan imajinasinya dalam seni. Kemudian melatih anak mencintai keindahan, kerapian, dan keteraturan. Memberi kesempatan anak untuk mengenalkan berbagai benda, warna, bentuk, dan tekstur secara kreatif dalam karya seni. Kemudian dapat melatih otot-otot halus seperti otot-otot jari, tangan, dan melatih koordinasi antara tangan dan juga mata. Aspek-aspek pengembangan kesenian anak usia dini yang pertama adalah aspek eksplorasi. Tujuannya agar anak dapat melakukan observasi dan mengeksplorasi alam semesta dan diri manusia. Kemudian agar anak dapat mengeksplorasi elemen-elemen dari seni. Yang ketiga adalah agar anak dapat mengeksplorasi tubuh mereka apakah sanggup dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian fungsi aspek ekspresi. Tujuannya yaitu agar anak dapat mengekspresikan dan menggambarkan benda atau ide dan pengalamannya menggunakan jenis media seni, instrumen, musik, dan gerak. Kemudian agar dapat mengalami peningkatan dalam rasa percaya diri dalam mengekspresikan kreasi mereka sendiri. Kemudian aspek yang ketiga yaitu apresiasi. Tujuannya agar anak dapat menilai dan menghargai pengalaman berkesenian dan karya seni. Contoh yang dapat dilakukan anak yaitu seperti menggambarkan dan menjelaskan produksi seni itu sendiri, kemudian menikmati drama, musik, atau gerakan yang mengacu pada aktivitas, kemudian menyajikan berbagai hasil karya dan pertunjukan kesenian kepada anak disertai dengan penjelasan. Kemudian untuk selanjutnya adalah standar tingkat pencapaian perkembangan seni pada anak usia dini dimulai dari usia 2-3 tahun. Yang pertama adalah anak mampu membedakan antara bunyi dan suara.
Contohnya seperti memperhatikan dan mengenali suara siapa yang bernyanyi atau yang berbicara. Kemudian yang kedua adalah tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan, seperti menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar, kemudian menyanyikan lebih dari 3 lagu dengan irama yang benar sampai tuntas, kemudian bersama-sama teman menyanyikan lagu, bernyanyi mengikuti irama dengan bertepuk tangan atau menghentakkan kaki, kemudian meniru gerakan berbagai binatang, mencontoh gerakan orang lain dan bertepuk tangan sesuai irama. Kemudian yang ketiga adalah tertarik dengan kegiatan atau karya seni, seperti menggambar benda-benda lebih spesifik, mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di dalam rumah. Kemudian untuk usia 3-4 tahun, yang pertama adalah anak mampu membedakan antara bunyi dan suara, seperti mengenali berbagai macam suara dari kendaraan, suara motor, suara mobil, dan lain-lain. Kemudian meminta anak untuk diperdengarkan lagu favorit secara berulang. Kemudian yang kedua, tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan, seperti mendengarkan dan menyanyikan lagu, menggerakkan tubuh sesuai irama musik, meniru aktivitas orang baik secara langsung maupun melalui media, misalnya cara minum, cara berbicara, berperilaku seperti ibu. Kemudian bertepuk tangan dengan pola yang berirama, misalnya bertepuk tangan sambil mengikuti irama nyanyian. Kemudian yang ketiga, tertarik dengan kegiatan atau karya seni, seperti menggambar dan menggunakan beragam media seperti cat air, spidol, krayon, dan sebagainya, dan juga cat air. Kemudian membentuk sesuatu dengan plastisin atau kledoh, kemudian mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang ada di luar rumah. Kemudian untuk usia 4-5 tahun, yang pertama adalah anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, seperti senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya, kemudian memainkan alat musik atau instrumen atau benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Kemudian yang kedua adalah tertarik dengan kegiatan seni, seperti memilih jenis lagu yang disukai, bernyanyi sendiri, menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran, membedakan peran fantasi dan kenyataan, kemudian menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita, mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi, menggambarkan objek di sekitarnya, kemudian membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya dengan plastisin atau tanah liat, kemudian mendeskripsikan suatu seperti binatang dengan ekspresi yang berirama, contoh anak menceritakan gajah dengan gerak atau mimik tertentu, kemudian mengkomunikasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Kemudian untuk usia 5-6 tahun, yang pertama adalah anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, seperti anak bersenandung atau bernyanyi sendiri sambil mengerjakan sesuatu, kemudian dapat memainkan alat musik, instrumen, benda yang bersama temannya. Kemudian yang kedua adalah tertarik dengan kegiatan seni, menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, kemudian menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lainnya untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. Kemudian bermain drama sederhana, menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, melukis dengan berbagai cara dan objek. Yang terakhir adalah membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan atau kertas, plastisin, dan balok, dan lain-lain. Kompetensi dasar pada aspek seni yaitu kompetensi dasar 3.12, yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas seni untuk 2-3 tahun, seperti melakukan aktivitas seni sederhana, misalnya menggerakkan tubuh ketika mendengar musik, menggambar lengkung dan garis lurus, dan juga bernyanyi. Kemudian untuk 3-4 tahun, yaitu melakukan aktivitas seni sederhana dengan lebih teratur sesuai dengan aturan karakteristiknya. Kemudian untuk usia 4-5 tahun, menghargai penampilan karya seni anak lain dengan bimbingan, misalnya dengan bertepuk tangan dan juga memuji. Kemudian untuk usia 5-6 tahun, menghargai penampilan karya seni anak lain, misalnya dengan bertepuk tangan
dan memuji karya anak lain. Untuk kompetensi dasar 4.15 yaitu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Itu untuk usia 4-5 tahun, yaitu menampilkan karya seni sederhana di depan anak atau orang lain. Kemudian untuk usia 5-6 tahun membuat karya seni sesuai kreativitasnya, misal seni musik, visual, gerak dan tarik yang dihasilkan orang lain. Demikian tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.